Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token True atau TrueFi ya. Ini di request salah satu viewers di channel ini, itu dari @jandrikapa. Thank you Bang udah request. Hari ini untuk TrueFi, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 22 Februari ya. TrueFi itu diperdagangkan di kisaran Rp901. Udah turun sekitar 10% untuk hari ini. Dia berada di peringkat 365 di CMC. Kita nanti akan cek dia di Etherscan seperti apa. Kalau kita lihat dari sini, token ini punya supply maksimum sebesar 1,45 miliar. Ya, jadi lumayan banyak token yang bisa di-create. Dan sementara untuk token ini itu baru tersedia sebanyak 978 juta True token. Untuk volume perdagangan ini udah turun cukup besar, 24% ya, lumayan dalam sepertinya. Untuk proyek ini tuh proyek apa? Kalau kita lihat dari informasinya di CMC, ini adalah proyek yang berhubungan sama protokol creating interest pool dan ini kayak kayak penyimpanan gitu ya, teman-teman, kayak simpan pinjam gitu. Kita akan coba main langsung ke website resminya. Ini truefi.io. Kalau teman-teman lihat di sini, dia menyediakan produk DeFi lending. Artinya teman-teman bisa melakukan pinjaman, mungkin seperti simpan pinjam gitu di dalam proyek ini. Ini ada competitive return, jadi imbal hasilnya itu cenderung kompetitif, artinya ya lumayan bersaing lah. Terus teman-teman bisa exit kapanpun, teman-teman yang mungkin ada mau staking, mau lock tokennya, itu teman-teman bisa ambil kapanpun, dan ini terlindungi ya dari protokol daripada TrueFi. Terus kalau kita lihat di sini juga beberapa informasinya, ini soal lend with TrueFi, jadi kita bisa meminjam, teman-teman, nanti kita bakalan dapat kita bisa melakukan pinjaman berupa token USDC, USDT, dan lain sebagainya. Tentunya untuk melakukan hal tersebut, teman-teman harus menjaminkan aset kalian. Ya, kalian harus jaminkan. Atau teman-teman juga yang mau staking, yang mau dapat return, dapat imbal hasil daripada yang kalian lakukan, atau daripada dana yang kalian itu simpan di sini, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Ini roadmapnya atau mungkin bagannya kemana saja akan diarahkan ya. Teman-teman sebagai lender atau sebagai peminjam itu akan dialihkan langsung ke pool, kemudian teman-teman bisa mengambil pinjaman. Begitu juga kalau teman-teman itu sebagai seorang pendana. Sorry, lending ini maksudnya lender ini pendana ya. Pendana itu akan dimasukkan ke pool. Terus si peminjam, ini ada borrower atau orang yang minjem, itu bisa langsung dapat pinjaman dari pendana tadi. Jadi dia akan siklusnya akan seperti itu untuk proyek ini. Jadi seperti DeFi pada umumnya. Kalau kita lihat untuk supply-nya, untuk token ini, kita lihat holdernya siapa aja. Holdernya cukup keren, Binance. Ini ada beberapa orang yang berinvest di Binance ya. Dia supply-nya punya sekitar 17,2%, itu dananya ada di Binance. Terus juga TrueFi ini buat yang staking, True Token itu udah 15%. Terus sisanya adalah wallet para dev, para bandarnya. Ini 9%, cukup besar. Ini punya 7%, 3%, 3%. Dan sisanya ini ada Justin Sun juga. Justin Sun ini founder daripada si uh, Tron ya. Tron, dia cukup kontroversial. Ternyata dia punya token True. Ini menarik. Oke, itu tadi beberapa penjelasan soal TrueFi. Hati-hati sama token-token DeFi. Ingat, Amerika itu masih gencar sama regulasi mereka. Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman masuk ke token-token DeFi di blockchain apapun, termasuk TrueFi ini, teman-teman wajib waspada. Untuk pergerakan harga, TrueFi itu pergerakannya cenderung agak slow down, turun ya. Kalau kita lihat di time frame daily, pergerakannya turun dan kemarin sudah spike naik sampai di atas dari MA200. Which is ini sekarang dia lagi fase koreksi. Dan koreksinya pun cukup dalam, teman-teman.
Jadi kemarin volume perdagangannya di 16 Februari ini cukup tinggi, terus tiba-tiba market dibawa turun ya. Ini berarti FOMO sudah berakhir. Dan biasanya untuk token-token DeFi kenapa dia bisa naik sangat signifikan itu biasanya karena ada orang yang staking, yang dulunya staking, mereka staking koin mereka dan lumayan besar ya staking mereka, terus mereka udah dapetin reward. Nah, karena token ini bergerak dalam posisi downtrend belakangan ya, mereka nggak mau jual rugi, teman-teman. Mereka nggak mau, dev ini nggak mau jual rugi. Gimana caranya biar mereka jual setidaknya di harga yang cukup pantas. Mungkin mereka belinya kemarin di sini, ya udah mereka pom lagi naik harganya ke harga tersebut, kemudian baru mereka jual. Jadi mereka bukan tipe orang yang hobi cut loss, terutama yang staking dengan jumlah banyak. Pasti mereka bakal ngepam harganya dulu naik, kemudian mereka jual. Banyak orang yang gatel masuk ke market, tiba-tiba dia nyangkut. Jadi itu yang biasanya terjadi. Untuk pergerakan ya saat ini TrueFi lagi turun karena memang hype-nya udah hilang, udah nggak rame lagi ya setelah kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Sekarang kita akan gunakan indikator dari Loken. Nah, indikator ini berfungsi untuk melihat apakah masih ada pergerakan dari market maker. Ini indikatornya ada di bawah. Kalau kita lihat sementara market maker ini turun jumlahnya sangat drastis disertai dengan volume perdagangan yang turun. Dari sini kita tahu bahwa market maker udah pada taking profit, teman-teman. Jadi mereka udah pada jualan di harga ini ya, di range harga ini mereka udah menjual token mereka dan tentunya mereka sudah exit dari market. Jadi ya gitu, buat teman-teman yang mau masuk hati-hati. Sekali lagi secara teknikal, secara fundamental juga pergerakannya sementara belum begitu baik, apalagi DeFi masih bakalan dibuat regulasi ke depan, jadi mungkin agak berisiko. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada token lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.